Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Kusuma dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurini SAMH dan pendamping dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SAMH tentang teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama ada teori conditioning sine qua non atau teori ekuivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung teori. Berasal dari von Bury, negara Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentangkan ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua ada teori individualisme, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post-factum atau in croceto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisme adalah satu, Brickmeyer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Selanjutnya ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefactum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang A. Penentuan subjektif yang dianggap sebagai adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Christ. Yang ke B, penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Christ atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni. Karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Ada juga tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Christ ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang, kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commessa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat atau pendapat IPA. Pendapatan ini tidak dapat dipuranakan dalam IPS, khususnya ilmu pengetahuan pidana, ilmu hukum pidana. Sampai ukuran dari
Sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif menjadi ukuran. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari suatu yang terjadinya atau sebab. Sekian review materi pertemuan ke-8 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.